Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Lufiana dari kelas 2 SDA 1 Prodi PGSD NIM 772. Ini saya akan menceritakan tentang gajah yang baik hati. Ada seekor gajah, tubuhnya tinggi, besar, dan gemuk. Belalainya panjang dan kuat. Sepasang gadingnya besar lagi kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Tidak jarang dia memberikan makanan kepada binatang-binatang lainnya yang kelaparan, memberikan pertolongan kepada mereka yang menderita kecelakaan dan kesusahan, baik binatang besar maupun kecil seperti tikus dan semut. Pada suatu hari, gajah itu mengadakan perjalanan jauh, berkeliling hutan. Beberapa lama dia berjalan hingga sampai menemukan harimau yang sedang kesakitan karena kerobohan pohon yang sudah laku. Gajah, tolong aku!" pinta harimau sambil menahan kesakitan. Mendengar teriakan harimau minta tolong, gajah itu langsung mengangkat pohon yang menindih harimau itu dengan belalainya. "Terima kasih kawan," ucap harimau. "Seandainya kamu tak segera datang menolongku, mungkin aku sudah mati karena gigitan pohon itu. Sekali lagi terima kasih." "Bila begitu, kamu harus bersyukur karena kamu masih bisa selamat dan hanya mengalami luka-luka sedikit," kata gajah. Ya, kamu benar, karena rasanya tak mungkin ada binatang lain yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon sebesar ini selain dirimu. Sudahlah, kita hidup saling bergotong royong. Demikianlah, meskipun gajah memiliki kekuatan yang sangat besar sekali, yang takkan mungkin dimiliki oleh binatang-binatang lainnya, namun ia tetap rendah hati dan tak menyombongkan diri. Setelah itu, sang gajah pun memohon diri kepada harimau untuk meneruskan perjalanan. Tidak jauh dari tempat itu, di dekat bukit sebelah sana, seekor kancil sedang asyik menikmati buah-buah mentimun di kebun Pak Tani. Beberapa buah mentimun telah dimakannya. "Perutku kini sudah kenyang," kata kancil. "Kemudian, aku sekarang harus mencari air untuk minum." Si kancil segera meninggalkan kebun itu. Ia berjalan ke arah sungai. Pikirnya dalam hati, ia dapat minum air sungai dengan sepuas-puasnya. Tapi apa yang ditemuinya? Setelah berjalan sampai di sungai, ia tidak mendapatkan air sedikit pun di sana, karena saat itu musim kemarau. Air sungai menjadi kering, sehingga tak ada air yang dapat dijadikan untuk membasahi tenggorokannya yang mulai kering. Dengan langkah agak gontai, wajah sedikit sayu dan kesal, si kancil berjalan berkeliling hutan untuk mencari air minum. Beberapa kali ia harus kecewa karena ketika tiba di pinggir rawa juga tak memperoleh air sedikit pun. Demikian pula ketika ia sampai di tepi danau. Ternyata danau yang biasanya airnya melimpah kini telah hilang. Satu-satunya yang belum dikunjungi oleh si kancil adalah sebuah kolam besar yang berada di tengah hutan. "Nah, sekarang aku harus cepat-cepat pergi ke kolam itu. Mungkin di sana aku akan mendapatkan air minum yang cukup," katanya dalam hati. Setelah beberapa saat si kancil berjalan melewati padang ilalang dan pohon-pohon jati, tibalah di kolam itu. "Ternyata benar dugaanku, masih ada air dalam kolam ini, walau tinggal separuh dan wah cukup dalam juga," gumam si kancil. Kolam itu sebenarnya danau kecil yang cukup dalam ketika pada musim kemarau airnya tinggal separuh, sehingga keadaannya seperti sumur besar dengan dinding terjal. Tanpa berpikir panjang, si kancil langsung terjun ke dalam kolam. Hatinya sangat gembira mendapatkan air minum. Banyak sekali ia minum dengan sepuas-puasnya. Tenggorokannya kini telah basah. Saat itu pula tenaganya terasa pulih kembali. Badannya kini menjadi segar. Namun apa yang terjadi kemudian? Tindakannya masuk kolam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya naik ke atas bila ia sudah ada di dalam kolam. Kolam itu cukup dalam dan tak ada tangga yang digunakan untuk naik. Beberapa kali si kancil mencoba untuk memanjat dinding kolam yang terjal, tapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong,
Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berteriak-teriak minta tolong. Tolong aku, teriak si Kancil. Rupanya didengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan lewat tempat itu. Hei, siapa yang ada di dalam kolam? Aku, tolong aku, kata si Kancil. Siapa kau? Tanya gajah kemudian. Aku, si Kancil sahabatmu. Mengapa kamu berteriak-teriak minta tolong? Si Kancil diam sesaat, mencari akal agar gajah mau menolongnya. Maka si Kancil pun lalu menjawab, tolong aku mengangkat ikan ini. Apa kamu memperoleh ikan yang besar? Benar, aku memperoleh ikan yang sangat besar sekali. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Tanya gajah. Sebaiknya kamu langsung terjun saja ke sini, sebab bila tidak cepat-cepat kamu turun, nanti ikan ini lepas. Gajah merenung sejenak. Ia berpikir bisa saja ia turun, tapi bagaimana caranya ia naik lagi? Cil, mana ikan yang kau peroleh itu? Tanya gajah. Cepat, ada di sepasang kakiku, kata Kancil. Cepat, ada di sepasang kakiku, kata Kancil. Kalau aku menolongmu, Cil, bagaimana nanti caranya aku naik dari kolam-kolam yang dindingnya terjal ini? Kini Kancil terdiam. Ia tak menyangka gajah dapat berpikir secerdas itu. Tidak seperti dirinya yang karena kehausan buru-buru terjun ke kolam tanpa memperhitungkan akibatnya. Kau hendak memanfaatkan aku ya, Cil? Hendak menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri? Tanya gajah. Kancil terdiam. Kamu memang harus diberi pelajaran, Cil, kata gajah sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Waduh, Pak Gajah, tolong aku. Gajah sepertinya tak mendengar teriakan Kancil. Harus saja berlalu dari tempat itu. Kancil jadi putus asa. Air kolam memang tidak menenggelamkan dirinya hanya pada selehernya, tapi lama-lama di tempat itu akan membuat mati kedinginan. Ampun, tolong. Hingga menjelang sore tak ada binatang yang mendengar teriakan Kancil. Kancil sudah hampir mati kaku karena kedinginan. Aduh, celaka. Aku benar-benar akan mati di tempat ini. Kancil benar-benar ngeri membayangkan akhir hidupnya di tempat itu. Lalu Kancil berteriak keras-keras, "Hai langit dan bumi, hei seluruh binatang yang ada di hutan, aku bersumpah tidak akan memanfaatkan binatang lain untuk kejahilan maupun kepentinganku sendiri. Kecuali..." Ketika mengucapkan kata kecuali, Kancil sengaja mengecilkan volume suaranya sehingga hampir tak terdengar. Tak disangka gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Kiranya gajah sejak tadi sudah berada di tempat itu dan sengaja menyembunyikan diri. Ia penasaran begitu mendengar ucapan dari si Kancil. Kecuali apa, Cil? Gajah tiba-tiba. Kancil terkejut mendengar dan melihat kemunculan gajah yang tiba-tiba. Oh, Pak Gajah, engkau datang lagi. Jawab pertanyaanku, Cil. Kecuali apa, Cil? Pak Gajah, kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri. Karena sebagai hewan kecil, nyawa saya sering terancam oleh harimau, serigala, dan buaya yang jahat. Oh begitu, sahut gajah. Sekarang kamu sadar dan berjanji tidak akan berbuat jahil, iseng dan perbuatan lain yang merugikan dan mencelakakan binatang lain. Benar Pak Gajah, betul Pak Gajah yang insyaf. Baiklah, sekarang aku mau menolongmu, Cil, kata gajah. Lalu binatang ini menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas daratan. Begitu sampai di atas tanah, Kancil berkata sambil bersimpuh di depan kaki gajah. Terima kasih Pak Gajah, saya takkan melupakan budi baik ini. Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang baik, tidak lagi berlaku iseng seperti dilakukannya pada beruang dan binatang-binatang lain. Sekian dari video saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.